CNN, BBC, Reuters, bahkan Al Jazeera, seluruh media dunia secara bersamaan menyoroti satu tempat yang sama, Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Tempat itu bukan lagi sekadar bandara biasa, melainkan garis depan tempat orang-orang menggantungkan harapan. Ada yang menangis, ada yang berteriak, ada yang berdoa. Mereka semua menyuarakan hal yang sama. Asal bisa masuk ke Indonesia. Meskipun harga tiket naik 10 kali lipat, kami tidak peduli. Mereka berkata ini bukan tentang wisata, melainkan tentang bertahan hidup. Di tengah arus besar ini, berdirilah seorang profesor asal Inggris. Ia adalah seorang akademisi yang menghabiskan 30 tahun waktunya untuk membuktikan bahwa kota besar tidak mungkin aman. Ia pernah meyakini bahwa rumor tentang keamanan Indonesia hanyalah fiktif belaka. Untuk mematahkan ilusi tersebut dengan tangannya sendiri, ia menaiki pesawat menuju Jakarta. Namun, siapa sangka keyakinan yang ia pegang selama 30 tahun itu akan runtuh sepenuhnya hanya dalam waktu 1 minggu. Sebelum cerita dimulai, silakan berlangganan saluran ini dan berikan tanda suka. Beritahu saya di kolom komentar dari mana Anda mendengarkan. Mari kita mulai. Halo semuanya, saya Olivia Hunter. Saya adalah profesor sosiologi di Universitas Oxford selama 30 tahun. Spesialisasi saya adalah kriminalitas perkotaan dan kepercayaan sosial. Singkatnya, seluruh hidup saya diabdikan untuk meneliti mengapa kota besar itu berbahaya dan mengapa manusia sulit untuk saling percaya. London, Paris, Beijing, Shanghai, New York saya telah mengunjungi kota-kota besar di seluruh dunia. Selama 30 tahun, saya sampai pada satu kesimpulan konsisten. Semakin besar kota, semakin berbahaya, semakin banyak orang, semakin hancur tingkat kepercayaan. Itulah teori saya. Saya juga telah menulis 47 makalah ilmiah tentang hal ini. Alasan saya mulai memperhatikan Indonesia sebenarnya adalah sebuah kebetulan. Suatu pagi, saat menyalakan berita BBC, pembawa berita dengan suara antusias menyiarkan berita darurat. Bandara Soekarno-Hatta dibanjiri kerumunan orang yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tiket pesawat dari seluruh dunia menuju Indonesia ludes terjual. Di layar tampak pemandangan bandara. Orang-orang duduk di lantai, seorang ibu memeluk anaknya sambil menangis. Seorang pria berlutut berdoa. Asisten dosen saya, Andrea, mengirim surel. Profesor, apakah Anda melihat berita tentang Indonesia hari ini? Luar biasa gila. Saya juga ingin pergi ke sana, tapi tidak bisa mendapatkan tiket. Tiket untuk 1 bulan ke depan sudah habis. Saya membalas, sebenarnya ada apa? Apakah ada festival makanan atau acara budaya besar? Jawaban Andrea sangat singkat. Tidak, katanya, yang dicari orang-orang adalah keamanan. Keamanan? Saya mencibir. Saya mencari informasi di internet tentang apakah wilayah megapolitan Jakarta dengan populasi lebih dari 10 juta orang itu benar-benar aman. Hasilnya, dunia maya sedang heboh membicarakan hal ini. Kehilangan dompet di Indonesia, polisi mengantarkannya sampai ke hotel. Pukul 2 pagi berjalan sendirian di Jakarta tidak merasa takut. Meninggalkan ponsel di taksi, sopirnya menyetir 30 menit untuk mengembalikannya. Video-video semacam itu ada puluhan jumlahnya. Saya yakin ini adalah bentuk pemasaran viral yang tipikal, materi propaganda yang dibuat oleh pemerintah Indonesia. Saya memutuskan untuk pergi sendiri demi menghancurkan ilusi ini. Bahkan saya sudah menyiapkan judul makalah saya, verifikasi atas fiktifnya mitos keamanan Indonesia. Masalahnya adalah tiket. Setelah mencari, benar-benar tidak ada tiket tersisa. Penerbangan langsung London ke Jakarta habis. Penerbangan transit pun habis. Akhirnya, saya mengajukan perjalanan dinas penelitian darurat ke universitas dan baru bisa mendapatkan 1 tiket pesawat. Di pesawat, seorang pria Jerman berusia 40-an menyapa saya. Anda juga pergi ke Indonesia? Saya untuk penelitian. Saya demi putra saya. Putra saya menderita penyakit langka. Rumah sakit di Jerman sudah menyerah, tapi saya dengar Indonesia memiliki program medis mutakhir. Pergi ke sana adalah satu-satunya harapan. Matanya merah karena kurang tidur. Pada saat itulah saya menyadari bahwa sebagian besar penumpang di pesawat ini bukanlah wisatawan. Saat tiba di Bandara Soekarno-Hatta, waktu sudah menunjukkan pukul 11 malam. Begitu turun dari pesawat, saya langsung waspada. Ini adalah kebiasaan selama 30 tahun. Bandara di kota besar seringkali menjadi sarang kriminalitas. Secara insting, saya mendekap tas erat-erat di dada. Namun, suasananya sangat aneh, sangat tenang. Meskipun ada ribuan orang yang bergerak, tidak ada yang berteriak-teriak.
Antrian sangat panjang, tapi tidak ada yang menyerobot. Setelah menyelesaikan urusan imigrasi, saya memesan semangkuk soto Betawi di restoran bandara. Kurang dari 5 menit, hidangan sudah tersaji. Kuahnya panas mengepul, disajikan lengkap dengan emping dan sambal. Saya mencicipi kuahnya. Rasanya sangat kaya. Saya tertegun, ini makanan bandara. Di Bandara Heathrow, London pukul 11 malam, Anda hanya bisa mendapatkan roti lapis dingin yang keras. Saat hendak pergi, pelayan tersenyum dan bertanya, "Enak, Bu?" Tatapan matanya bukan mengharapkan uang tip, melainkan ketulusan murni, sebuah keramah tamahan yang sering disebut orang Indonesia sebagai sifat ramah tamah. Saya menaiki kereta bandara, Railink, menuju pusat kota Jakarta. Di dalam gerbong, saya menerima guncangan pertama. Ada seorang pemuda duduk di kursi dan tertidur pulas. Tasnya terbuka lebar, dan dompetnya terlihat separuh. Jika itu di kereta bawah tanah London, dompet itu akan hilang dalam 3 detik. Namun di sini, tidak ada yang meliriknya. Pemuda itu tidur sepanjang jalan sampai stasiun pusat, dan dompetnya tetap aman di sana. Turun di stasiun dan melangkah ke jalanan, waktu sudah melewati tengah malam. Seorang wanita berusia 20-an, mengenakan headphone berjalan sendirian memasuki gang kecil yang agak gelap. Saya menghentikan langkah. Di London, ini adalah pemandangan yang tak terbayangkan. Tahukah Anda apa yang selalu saya katakan pada putri saya setiap hari? Setelah jam 9 malam jangan pernah jalan sendirian. Meskipun naik taksi, aktifkan fitur berbagi lokasi. Namun, wanita ini dengan santainya menembus gang, masuk ke minimarket Indomaret untuk membeli sebotol air, lalu keluar lagi seolah itu hal yang sangat wajar. Dalam perjalanan menuju hotel, saya melewati sebuah taman. Di sebuah bangku ada seorang pria paruh baya yang tampaknya mabuk sedang tertidur. Ponsel di sakunya hampir terjatuh. Saat itu, seorang ibu berusia 50 krimaan yang lewat menghentikan langkah, melepaskan jaketnya sendiri untuk menyelimuti pria itu, lalu memasukkan ponsel tersebut kembali ke dalam saku bagian dalam pria itu. Padahal mereka orang asing. Saya berdiri terpaku, terkejut untuk waktu yang lama. Apa yang sebenarnya saya lihat? Keesokan paginya, saya menyusun rencana eksperimen. Sebagai seorang akademisi, apa yang saya lihat semalam bisa saja hanya kebetulan. Saya butuh data objektif. Saya memutuskan untuk sengaja meninggalkan barang lalu pergi, untuk melihat apakah barang itu benar-benar akan kembali. Jika dalam 5 kali eksperimen ada satu saja yang tidak kembali, maka teori saya benar. Jika kelima-limanya kembali, maka secara probabilitas itu adalah kemustahilan. Eksperimen pertama, MRT Jakarta. Saya membawa tas jinjing merek Burberry senilai 500 pound sterling. Saya naik dari stasiun Bundaran HI. Lalu di stasiun berikutnya saya sengaja meninggalkan tas itu di kursi. Saya berdiri di peron melihat pintu tertutup, tas itu masih di sana. Kereta berangkat. Selesai sudah, tidak akan kembali pikir saya. Namun 20 menit kemudian telepon berdering. Itu dari pusat informasi kehilangan MRT. Apakah Anda kehilangan tas? Ada penumpang yang menemukannya dan menyerahkannya kepada kami. Silakan datang untuk mengambil. Saya pergi, memastikannya. Tas itu utuh, resletingnya tidak terbuka, dan uang tunai 100 pound sterling di dalamnya masih ada. Eksperimen kedua, Starbucks di kawasan Senopati. Saya meletakkan MacBook Pro senilai 2.000 pound sterling di atas meja lalu pergi ke toilet. Di Beijing, melakukan hal yang sama selama 2 menit saja pasti akan dicuri. 10 menit kemudian saya kembali, laptop masih di tempat semula. Seorang ibu di meja sebelah menatap saya dan tersenyum tipis. Meskipun tidak bicara, tatapannya seolah berkata, "Saya tadi bantu jagakan." Eksperimen ketiga, taksi Bluebird. Saya naik taksi menuju Jakarta Selatan. Saat turun, saya sengaja menyelipkan dompet ke celah kursi. Di dalamnya ada uang tunai 2 juta rupiah dan 3 kartu kredit. Saya melihat taksi itu pergi. Kali ini benar-benar berakhir, kan? 30 menit kemudian, resepsionis hotel menelepon. Ada seorang sopir taksi di lobi yang ingin menyerahkan dompet kepada saya. Saya turun ke bawah. Seorang sopir berusia 60-an berdiri di sana. "Bu, ini dompet yang ketinggalan di mobil. Di jarinya ada cincin emas, sepertinya cincin pernikahan." Sopir ini menyetir 30 menit kembali hanya untuk mencari saya. Saya ingin memberinya uang sebagai tanda terima kasih, tapi ia melambaikan tangan menolak. Dengan logat daerah yang kental ia berkata, "Enggak usah, Bu. Memang sudah seharusnya begitu." Sudah seharusnya? Eksperimen keempat, minimarket Alfamart. Saya meletakkan iPhone saya di samping kasir, lalu berjalan keluar begitu saja.
Saat keluar, tangan saya sampai gemetar. Baru sekitar 10 detik, dari belakang terdengar suara, "Bu, Ibu." Kasir minimarket itu berlari keluar dengan napas terengah-engah. "Ibu lupa bawa ini." Karena berlari terlalu cepat, seragamnya sampai sedikit berantakan. Eksperimen kelima, Taman Monas. Saya meletakkan tas kamera di atas bangku taman dan meninggalkannya selama 3 jam. Itu adalah peralatan senilai 3.000 pound sterling. 3 jam kemudian saat kembali, tas itu masih ada. Namun bedanya, di atasnya tertutup kantong plastik besar. Seseorang takut peralatan itu terkena hujan sore yang sering turun tiba-tiba di Jakarta. Bukannya mengambil, seseorang malah melindunginya. 5 eksperimen, semuanya berhasil kembali. Ini adalah hasil yang mustahil secara statistik. Saya memeriksa data statistik kepolisian. Jumlah laporan barang hilang per tahun sangat tinggi, namun lebih dari 70% kembali ke tangan pemiliknya. Tidak ada negara seperti ini di dunia. Setelah eksperimen barang hilang, saya mulai mengamati masyarakat Indonesia dari sudut pandang berbeda. Dari mana kepercayaan ini berasal? Saya memutuskan untuk fokus mengamati transportasi umum. Saya naik KRL Commuter Line Jakarta saat jam sibuk jam 8 pagi. Orang-orang berdesakan sampai hampir terhimpit. Namun saya melihat pemandangan aneh. Kursi di dekat pintu gerbong kosong, padahal gerbong penuh sesak, hanya tempat itu yang kosong. Saya mendekat, tertulis kursi prioritas. Di London Underground juga ada yang serupa, tapi di London, anak muda akan duduk di kursi prioritas, dan meskipun ada orang tua masuk, mereka pura-pura tidak melihat. Di Beijing lebih parah. 5 tahun lalu saya mewawancarai seorang nenek berusia 80 khonan yang naik kereta, sementara pemuda di depannya melirik lalu lanjut bermain game di ponsel. Nenek itu berdiri selama 3 stasiun. Namun di Jakarta berbeda. Di kereta yang penuh sesak itu, saat seorang nenek berusia 80-an masuk, seketika itu juga 3 orang pemuda yang duduk di kursi biasa langsung berdiri bersamaan. Mereka tidak saling bertukar pandang, seolah-olah itu adalah refleks tubuh. Nenek itu tersenyum dan duduk, lalu mengeluarkan permen dari tasnya dan memberikannya kepada pemuda yang berdiri pertama kali. "Terima kasih ya nak, ini dimakan permennya." Itu adalah permen rasa stroberi merah. Pemuda itu menerimanya dengan kedua tangan sambil menunduk sopan. "Terima kasih, Nek." Melihat pemandangan ini, mata saya berkaca-kaca. Saya bertanya pada salah satu pemuda itu mengapa tidak duduk di kursi prioritas yang kosong tadi. Ia menunjukkan ekspresi bingung. "Bukannya itu sudah normal? Itu kan untuk yang membutuhkan. Kami diajarkan begitu dari kecil." Kata "sudah normal" ini menghantam pikiran saya. Bagi mereka, memberi kursi bukanlah amal yang luar biasa, melainkan sesuatu yang sudah seharusnya. Saya mengunjungi sebuah sekolah dasar. Di kelas 1, guru bertanya kepada anak-anak, jika di bus atau kereta melihat nenek-nenek berdiri, apa yang harus dilakukan? "Memberikan kursi," jawab anak-anak serempak seperti paduan suara. "Mengapa?" "Karena kita harus menghormati orang tua." Anak-anak berusia 6-7 tahun sudah mempelajari ini bahkan sebelum mereka mahir perkalian. Saya mengunjungi kantor polisi bagian kehilangan barang. Layar di dinding menampilkan status penerimaan barang secara real time. Hari ini saja lebih dari 3.000 barang diterima. Pagi itu, seorang pria berusia 40 kotaan masuk membawa jam tangan Rolex yang tampaknya bernilai ratusan juta rupiah. Ia menemukannya di stasiun MRT. Polisi bertanya apakah ia ingin mengklaim hak imbalan sesuai hukum. Penemu bisa mendapat persentase tertentu. Pria itu melambaikan tangan. "Enggak usah, bukan barang saya. Buat apa ambil uangnya? Pemiliknya pasti sangat cemas sekarang." Setelah bicara begitu, ia pergi tanpa meninggalkan nama. Sore hari, seorang nenek berusia 60 kotoan datang. Ia menemukan dompet di bus. Ia tidak melihat isinya karena bukan milik saya. Polisi membukanya. Di dalamnya ada uang jutaan rupiah dan sebuah foto keluarga yang sudah agak usang. Nenek itu tersenyum melihat foto itu. "Syukurlah, foto ini pasti yang paling penting bagi pemiliknya." Menjelang akhir kunjungan, saya pergi ke Bandara Soekarno-Hatta untuk melihat puncak kedatangan internasional. Bandara seperti medan perang. Saya memperhatikan sebuah keluarga, pasangan muda dari Suriah dan seorang putra berusia sekitar 10 tahun. Anak itu menggenggam erat sebuah lencana kecil bendera merah putih Indonesia yang warnanya sudah agak pudar. "Mengapa datang ke Indonesia?" tanya saya. "Ingin anak ini tumbuh di tempat yang aman. Di kampung halaman kami, setiap hari terdengar suara bom. Anak ini setiap malam mimpi buruk," katanya.
Kalau datang ke Indonesia, semua akan baik-baik saja. Di sudut ruang tunggu imigrasi, duduk seorang remaja laki-laki sekitar 12 tahun sendirian. Ia mengeluarkan lencana bendera Indonesia dari saku dan memainkannya. Lencana ini dari mana? Dikasih ayah. Ayah dulu pernah kuliah di Indonesia. Katanya, asal bisa sampai ke Indonesia, semuanya akan menjadi lebih baik. Ayah sekarang di mana? Pupil remaja itu bergetar. Di surga. Saya tidak bisa berkata-kata. Anak ini memegang erat wasiat ayahnya dan datang ke Indonesia sendirian. Saya juga melihat seorang anak perempuan berusia 8 tahun di kursi roda asal Myanmar. Katanya ia menderita penyakit sulit. Ibunya berkata dokter di tempat asal mereka sudah menyerah, tapi mereka mendengar Indonesia memiliki teknologi medis dan jaminan kesehatan yang baik. Anak itu menatap saya. Kak, kalau aku ke Indonesia, apa nanti aku bisa jalan lagi? Saya tidak bisa menjawab, hanya bisa mengangguk. Apakah keamanan Indonesia hanya berlaku di siang hari? Saya memulai wawancara jalanan tengah malam. Pertama di kawasan Blok M pukul 11 malam. Banyak wanita muda berjalan sendirian mengenakan headphone melewati gang-gang kecil. Saya mengikuti salah satu gang. Lampu jalan agak redup. Jika di London, ini adalah jalan yang mutlak tidak boleh dimasuki. Saya bertanya kepada seorang wanita muda, apa tidak takut jalan sendirian malam-malam? Takut? Ia menunjukkan wajah seolah tidak pernah benar-benar memikirkan pertanyaan itu. Di mana-mana ada Indomaret, terang kok. Di pinggir sungai di kawasan pusat kota setelah tengah malam, ada wanita yang lari malam sendirian dengan celana pendek dan headphone. Di London, melakukan hal ini akan dianggap gila. Malamnya lagi saya pergi ke pusat medis. Anak perempuan di kursi roda dari Myanmar itu ada di sana. Seorang relawan mendorong kursi rodanya dengan sangat lembut melewati koridor. Di lobi, saya bertemu lagi dengan pria Jerman dari pesawat tadi. Ayah yang anaknya sakit itu menangis. Ada apa? Mereka bilang, anak saya bisa dirawat. Tim medis Indonesia bilang, ada kemungkinan, padahal di Jerman dibilang tidak mungkin. Ia menggenggam tangan saya. Datang ke Indonesia, benar-benar keputusan terbaik. Dalam perjalanan kembali ke hotel, saya juga mencoba berjalan sendirian pukul 2 pagi. Dalam 52 tahun hidup saya, pernahkah saya berjalan sendirian pukul 2 pagi di London? Sekalipun tidak pernah. Tapi di sini, saya tidak takut. Untuk pertama kalinya saya merasa kegelapan tidak menakutkan. Semuanya tampak sempurna. Barang hilang kembali, menghormati orang tua, malam yang aman. Indonesia benar-benar seperti utopia. Namun sore itu saya menghadapi sisi lain dari Indonesia. Setelah selesai wawancara, saya berjalan kembali ke hotel melewati area dekat pasar malam sekitar jam 9 malam. Beberapa pria paruh baya berdiri di depan warung makan sambil merokok dan tertawa keras. Saat saya lewat di depan mereka, salah satu dari mereka melihat saya dan berkata dengan keras, "Woi, orang asing lagi, mau antre juga ya? Benar-benar deh, sekarang Indonesia jadi penampungan ya?" Ucapan itu jelas ditujukan kepada saya. Jantung saya terasa berdegup kencang. Saya pura-pura tidak dengar dan terus berjalan. Namun pria lain menimpali. Datang ke rumah sakit juga cuma numpang pakai fasilitas kita. Kita bayar iuran, mereka yang pakai sumber daya kita. Kita dianggap apa? Saya menghentikan langkah. Mulut terasa kering, tubuh kaku. Meskipun mereka tampak agak mabuk, tatapan mereka sangat tajam. Saya tidak bicara apa-apa dan segera melarikan diri. Dari belakang terdengar suara tawa mengejek. Sampai di hotel saya tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Tangan saya gemetar. Apakah saya tidak diterima? Apakah keramahan yang saya alami beberapa hari ini hanyalah permukaan saja? Beberapa hari kemudian, hal serupa terjadi lagi. Saat melewati ruang istirahat di pusat medis, saya mendengar percakapan staf. Hari ini profesor asing itu datang lagi. Setiap hari cuma foto-foto. Sebenarnya mau nulis apa sih? Merepotkan saja. Tanya-tanya terlalu banyak di depan pasien, kelihatannya tidak sopan. Itu membicarakan saya. Wajah saya terasa panas. Tangan yang memegang cangkir kopi bergetar. Saya diam-diam meninggalkan tempat itu. Malam itu saya melakukan panggilan video dengan Andrea. Ada masalah, Profesor? Tanya Andrea melihat wajah saya. Bukan masalah besar. Hanya mendengar beberapa hal yang tidak nyaman. Saya jadi tidak tahu apakah kedatangan saya ke sini sudah benar. Andrea menghela napas. Profesor, itu juga hal yang wajar. Indonesia juga tempat tinggal manusia. Dihuni lebih dari 270 juta orang. Di antaranya tentu ada orang yang tidak suka orang asing, ada yang lelah dan emosional, ada juga yang bicaranya kasar. Dimanapun sama saja. Yang penting adalah mayoritas orang menyambut dengan tulus.
Jangan menghakimi keseluruhan hanya karena segelintir orang. Ucapannya benar, tapi perasaan tidak mudah sembuh. Malam itu saya tidak bisa tidur. Saya mencari di internet dengan kata kunci persepsi Indonesia terhadap orang asing, reaksi kedatangan internasional ke Indonesia. Saya melihat banyak komentar negatif. Namun saat mencari-cari, secara tidak sengaja saya menemukan sebuah unggahan di media sosial X, berkat seorang orang asing di Bandara Soekarno-Hatta. Suasana hati saya jadi baik sepanjang hari. Pengunggah itu memperkenalkan diri sebagai staf bandara. Ia menceritakan beberapa hari lalu melihat seorang orang asing di antrian imigrasi memberikan urutannya kepada seorang lansia yang mengantre di belakangnya. Padahal dia datang lebih dulu, tapi dia minggir dan berkata, "Silakan Pak." Di akhir tulisan tertulis. Setelah orang itu pergi, bayangan itu terus muncul di kepala saya. Meskipun orang asing, tapi ia memahami dan mempraktikkan budaya hormat pada orang tua di Indonesia. Sangat menyentuh. Itu kemungkinan besar adalah saya saat masuk imigrasi karena di belakang saya memang ada seorang bapak tua. Saya memang melakukannya. Tindakan sepele itu ternyata diingat oleh seseorang. Membaca unggahan itu, perasaan saya sedikit membaik. Tidak perlu semua orang menyambut saya. Asal ada yang mengingat kebaikan itu sudah cukup. Dimanapun ada orang baik dan orang tidak baik. Indonesia pun sama. Hanya saja di sini sepertinya orang baiknya jauh lebih banyak. Inilah yang mereka sebut. Pemandangan terindah adalah manusianya. Saya mengeluarkan buku catatan dan menulis, tidak ada negara yang sempurna, tapi arahnya sudah benar. Arah Indonesia sudah benar. Tinggal beberapa hari sebelum pulang ke Inggris. Saya duduk di kamar hotel merapikan hasil pengamatan selama ini, memutuskan untuk membandingkan kota-kota yang saya teliti dengan Jakarta. Saya teringat Beijing. 5 tahun lalu di kafe, meletakkan laptop lalu ke toilet 2 menit, kembali dan laptop sudah hilang. Saat minta cek CCTV, pelayan mencibir bilang itu tanggung jawab tamu. Lapor polisi. Polisi tertawa bilang lupakan saja, tidak akan kembali. Di kereta bawah tanah Beijing, nenek 80 tahun masuk. Pemuda 20 tahun melirik lalu lanjut main game. Nenek itu berdiri selama 3 stasiun. Saya teringat London, kota tempat saya tinggal. Tahun lalu di London terjadi 40.000 kasus penyerangan dengan senjata tajam. Setelah jam 9 malam saya tidak berani naik kereta bawah tanah dan mengajarkan hal yang sama pada putri saya. Rasio pengembalian barang hilang kurang dari 5%. Lapor polisi pun hampir tidak ada harapan. Kursi prioritas kereta diisi anak muda. Orang tua naik, mereka pura-pura tidak melihat dengan memakai headphone atau memejamkan mata. Saya melihat Jakarta. Rasio pengembalian barang hilang lebih dari 70%. Saya bereksperimen 5 kali. Semuanya kembali. Tengah malam jam 12, wanita lari sendirian bilang, tidak takut dan tidak pernah memikirkannya. Kursi prioritas MRT kosong meski gerbong penuh. Anak muda tidak mau duduk di sana. Orang tua naik, 3 orang berdiri bersamaan. Orang asing paling suka membantu. Menyelimuti orang asing dengan jaket, tas kamera ditutupi plastik. Menggunakan data untuk perbandingan. London, populasi 9 juta. Rasio barang kembali 5%. Wanita keluar malam berbahaya. Budaya hormat rendah. Jakarta. Populasi 10 juta lebih, rasio barang kembali di atas 70%. Wanita keluar malam aman, budaya hormat sangat kuat. Mengapa ada perbedaan seperti ini? Bukan soal tingkat ekonomi. GDP Tiongkok sangat tinggi, pendapatan per kapita Inggris juga jauh lebih tinggi dari Indonesia. Bukan soal CCTV. Kepadatan CCTV di London adalah salah satu yang tertinggi di dunia, tapi tingkat kriminalitas tetap tinggi. Bukan soal kekuatan polisi. Anggaran polisi London sangat besar tapi kasus kejahatan terus meningkat. Kesimpulannya hanya satu, budaya. Ini adalah tentang pendidikan. Sejak kecil, diajarkan apa? Tidak boleh mengambil barang milik orang lain, harus menghormati orang tua, tidak boleh merepotkan orang lain. Apakah nilai-nilai ini sudah mendarah daging di hati orang-orang? Selama 30 tahun ini saya salah. Bukan kotanya yang berbahaya, melainkan kota yang kurang terdidiklah yang berbahaya. Masalahnya bukan pada kepadatan penduduk, melainkan pada nilai-nilai yang dipegang. Teori saya salah. Teori yang saya bangun dengan pengabdian selama 30 tahun ternyata salah. Saya menelepon rekan saya di Oxford, Mike. Mike, sepertinya saya harus mengubah judul makalah saya. Indonesia telah meruntuhkan penelitian saya selama 30 tahun. Kota besar juga bisa aman. Pendidikan adalah jawabannya. Mike tertawa. Olivia, Anda sampai bisa bicara begitu. Sebenarnya apa yang Anda lihat di Indonesia?
Anda harus datang dan melihatnya sendiri. Di halaman terakhir buku catatan saya menulis, revisi total teori 30 tahun. Indonesia adalah masyarakat yang terdidik. Pendidikan menciptakan kepercayaan. Kepercayaan menciptakan keamanan. Inilah rahasia yang sebenarnya. Malam sebelum pulang, setelah selesai berkemas, saya menatap pemandangan malam Jakarta dari jendela. Cahaya lampu dari gedung-gedung pencakar langit berkerlap-kerlip. Tidak bisa tidur. Saya keluar dari hotel. Ini adalah jalan-jalan terakhir saya. Pukul 11 malam. Berjalan di kawasan pusat kota, melewati sebuah gang. Di depan ada seorang nenek berjalan sangat lambat. Sepertinya sedang mencari jalan. Ia mengeluarkan ponsel, tapi tampaknya tidak bisa melihat layar dengan jelas. Saat saya hendak mendekat, seorang pemuda lebih dulu menghampiri. Nenek mau kemana? Mari saya bantu. Pemuda itu memegang lengan nenek tersebut dan berjalan pelan. Sepertinya mengantarnya langsung ke tempat tujuan tanpa mengharapkan imbalan apapun, seolah-olah itu adalah hal yang sudah sewajarnya. Saya memperhatikan punggung mereka untuk waktu yang lama. Keesokan paginya tiba di Bandara Soekarno-Hatta. Selesai urusan keberangkatan, saya duduk di dekat gerbang keberangkatan. Saat itu terjadi kegaduhan kecil di samping saya. Sebuah keluarga warga negara asing tampak sangat panik. Pasangan muda dengan anak sekitar 5 tahun. Anak itu menangis. Ibunya sedang bicara dengan staf maskapai, tapi sepertinya terkendala bahasa. Seorang wanita muda Indonesia, berusia sekitar 30-an mendekat. Permisi, ada yang bisa saya bantu? Tanyanya dalam bahasa Inggris yang fasih. Setelah memahami situasinya, wanita itu mulai membantu menerjemahkan. Ternyata ada kekacauan karena perubahan jadwal penerbangan. Wanita itu dengan tenang menjelaskan, mengarahkan mereka ke gerbang keberangkatan yang baru, bahkan mengeluarkan sekotak susu apel dari tasnya untuk diberikan kepada si anak. Anak itu berhenti menangis dan meminum susunya sambil menatap wanita itu. Wanita itu mengusap kepala si anak. Pasangan itu tidak berhenti berterima kasih. Wanita itu melambaikan tangan sambil tersenyum. Tidak apa-apa, semoga perjalanan kalian menyenangkan. Lalu ia kembali ke kursinya seolah tidak terjadi apa-apa. Tanpa meninggalkan nama, tanpa meminta imbalan, hanya sekadar membantu secara wajar. Melihat pemandangan ini, seluruh ingatan saya selama 1 minggu ini bangkit kembali. Tas Burberry yang kembali di MRT. Sopir taksi yang menyetir 30 menit mengembalikan dompet dengan cincin pernikahan di jarinya. Permen stroberi dari nenek di kereta. Seseorang yang menutupi tas kamera saya dengan plastik. Jalanan yang tidak terasa menakutkan meski berjalan sendirian pukul 2 pagi. Remaja Suriah di bandara yang memegang erat wasiat ayahnya. Anak perempuan di kursi roda yang berharap bisa berjalan lagi. Ayah asal Jerman yang menangis karena anaknya bisa diobati. Pemuda yang mengantar nenek asing pulang. Wanita yang memberi susu pada anak kecil asing. Inilah Indonesia. Ini bukan negara yang sempurna. Ada juga orang yang memperlakukan saya seperti pengungsi. Ada juga staf yang berbisik-bisik di belakang saya. Tapi itu adalah minoritas. Mayoritas orang berbeda. Orang-orang yang menganggap membantu orang asing adalah hal yang sudah sewajarnya. Orang-orang yang tidak serakah pada harta orang lain. Orang-orang yang menghormati orang tua. Orang-orang yang tidak saling menyakiti di malam hari. Orang-orang yang memberikan harapan pada anak-anak yang sakit. Saya naik ke pesawat, duduk di kursi dekat jendela, dan menatap keluar. Pesawat perlahan bergerak di landasan pacu. Saat lepas landas, panorama Jakarta terpampang di depan mata. Gedung-gedung tinggi, aliran sungai, pegunungan di kejauhan, tampak berkilau dalam cahaya pagi. Sangat indah. Bukan sekadar pemandangan alamnya yang indah, tapi orang-orang yang tinggal di dalamnya sangat indah. Saya memejamkan mata dan berpikir, apa yang harus saya lakukan pertama kali saat kembali ke London? Tentu saja menulis makalah. Makalah yang merevisi teori 30 tahun saya. Kota besar pun bisa menjadi aman. Pendidikan adalah jawabannya. Indonesia adalah buktinya. Lalu saya akan memberitahu putri saya, Emily. Emily, di dunia ini, ada sebuah negara di mana kamu bisa jalan sendirian di malam hari tanpa rasa takut. Barangmu yang hilang akan kembali. Orang asing akan membantumu tanpa meminta imbalan. Jangan pernah kehilangan harapan. 12 jam kemudian mendarat di Bandara Heathrow, London. Begitu keluar dari aula kedatangan, secara insting saya mendekap tas erat-erat di dada. Ini adalah kebiasaan yang terbentuk selama 30 tahun. Padahal di Jakarta, saya tidak melakukannya.
Padahal di sana meletakkan tas di kursi atau laptop di kafe tidak masalah. Saat melangkah keluar bandara saya berpikir, saya kembali lagi ke pandangan hidup yang penuh kewaspadaan. Mengamati sekitar, memegang tas erat-erat, menghindari malam hari. Namun sekarang saya sudah tahu bahwa dunia yang berbeda itu mungkin adanya. Semua kota tidak harus selalu berbahaya. Melalui pendidikan, semuanya bisa diubah. Buktinya ada dan nyata di sana. Suatu hari nanti, saya pasti akan kembali lagi. Kali berikutnya bukan untuk penelitian, tapi murni ingin berkunjung. Ingin berjalan lagi di jalanan malamnya. Ingin merasakan lagi keramah tamahan dan rasa manusia yang sudah sewajarnya dari orang-orang di sana. Saya berencana mengajak Emily juga. Membiarkannya pergi sendirian ke minimarket pukul 11 malam agar ia bisa merasakan sendiri betapa itu tidak menakutkan. Indonesia, terima kasih. Terima kasih telah mengubah pandangan saya selama 30 tahun, telah memberikan harapan, dan membuktikan bahwa dunia yang lebih baik itu mungkin terjadi. Semuanya, terima kasih telah mendengarkan cerita yang panjang ini. Jika Anda menyukai cerita ini, silakan berlangganan dan berikan tanda suka. Dukungan Anda adalah motivasi saya untuk membuat cerita selanjutnya. Terima kasih.